Mungkin ada untuk Ustaz Humaydi yang disampaikan pemirsa tentang hakikat di dunia ini. Pokoknya ya tadi saya bilang dunia itu buat masalah itu. Masalah. Mereka pengen masalah. Senang dunia. Oke enggak? Oke dong. Dunia adalah tempat untuk berusaha memenuhi kebutuhan. Kebutuhan apa itu? Kebutuhan keluarga. Itu berarti bisa kembali lagi ke kebutuhan rohani dan jasmani tadi ya Gus ya. Saya teringat satu dawuhnya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ini saya hafal betul karena dulu sering Mbah Yai saya sering dawuhan itu ke saya terus itu sampai hafal. Sering dawuh ya masalah dunia. Jadi memang genruat dunia itu. Jadi beliau berkata, la tastaghrib uku al-akdar madum tafiyadihidar. Pokok awakmu iku jek urip nang dunya. Ya to ora usah gumun, sesuk ono masalah, sesuk ruwet, sesuk bingung neh, sesuk neh ngene neh, selesai masalah ini datang lagi. Jangan panjenengan semua merasa heran atas segala kesulitan-kesulitan yang terjadi di dunia ini. Karena apa? Fa innaha ma'abrozat illa ma huwa mustahiq wasbiha wa wajibun natiha. Karena dunia ini tidak diciptakan kecuali dengan sifat dan hak-hak dan gambaran-gambaran yang menjadi haknya. Apa itu? Memang dunia gendruwet. Selama panjenengan masih hidup dunia, jangan heran kalau besok panjenengan dapat masalah lagi. Hari ini kita enjoy, besok kita pusing lagi. Besok kita pusing, besoknya lagi kita enjoy. Terkadang ada orang yang terlihatnya orang itu hidupnya enjoy terus, enggak ada. Masalah. Itu cuma dia itu pintar menyembunyikan masalah. Gitu loh. Jadi aslinya juga punya masalah berarti. Pasti semua orang yang hidup dunia pasti punya masalah, tidak mungkin tidak. Tapi seberat apapun masalah itu pasti sesuai kapasitasnya masing-masing lah, Mas. Gak curhat toh? Ini nerangnya gak curhat. Ini curhat. Dari pengalaman pribadi. Iya, pengalaman pribadi. Karena itu motif gawenya ini apa curhat? Enggak. Mengutip ngene loh. Pengalaman pribadi. Dari kitabnya seperti itu. Cuman lain nerangno kok menjiwai. Oh, menjiwai ya. Ya mungkin karena dulu sering-sering galau mungkin ya. Oke. Ya, karena kita tahu ya. Jadi Allah memberikan masalah kita itu ya semua hambanya itu tidak di atas kemampuan kita. Pasti sudah ditakar. Tidak mungkin biasanya ada orang cerita ini sudah berlebihan saya tidak kuat ya Allah, itu tidak ada. Berarti cuma haram galau. Enggak, ini tuh berkata seperti itu enggak boleh ya. Ya kan keimanan seseorang kan beda-beda ya. Keimanan seseorang mungkin dia nggak pernah ngaji lah atau bagaimana. Cara mensikapi masalah itu sendiri. Kadang ada. Jadi orang itu sudah saatnya panen, ya kan? Semuanya itu dimakan tikus. Lah orangnya nggak punya iman, dia kaget. Langsung drop. Gusti. Janjane iki piye to Gusti. Lah, ini kalau dia mengucapkan itu dengan sepenuh hati kan ya dosa Mas ya. Enggak boleh ya. Tapi kalau sekedar sambat, sekedar majas ya. Sifat manusiawi. Ya Allah, lagi apa panen ini kok juga istuneh. Nah, manusiawi. Itu beda sama yang tadi. Beda. Tapi kalau dari yang tadi kan misal ini orang menjiwai. Menjiwai maksudnya itu dia benar-benar tidak ridho dengan ketentuan Allah juga. Tidak terima ya. Tidak terima dengan ketentuan Allah juga. Ini nanti muternya sama dawuhnya Gus Bendi yang awal tadi. Carilah Tuhan selainku, kata Allah tadi di instruksinya kan seperti itu. Nah makanya kalau orang itu kok sambat kok berlebihan. Kalau sambatnya itu memang dia itu nggak ridho dengan ketentuan Allah, jatuhnya bisa kufur. Betul gak Gus? Iya. Ini. Berarti kita harus paksa untuk bahagia. Apapun keadaannya. Jangan buat story galau ya. Oke, pemirsa ya. Paksa bahagia. Story galau panjenengan tidak akan mengurangi kegalauan panjenengan. Oke. Nambah
galau nih. Nambah galau wong liya. Mikir lah opo ki Mas Eni gimana. Itu yang perhatianku. Iya. Ya kalau yang haters Alhamdulillah. Wong kae saiki mumet. memang spesial banget ya malam ini ya. Wis pokoknya saya sendiri tidak bisa berkata-kata ini, tidak bisa banyak pertanyaan juga. Sudah ahli-ahli ini. Basit saja ya Mas Eni ya. Saya tim ada. Kalau saya gini, ini ada unek-unek istilahnya. Karena Pengalaman pribadi ndak? udah, Oke, lanjut. saya kira urusan lumrah. Karena mati lumrah itu setiap kita pasti mengalami, setiap kita pasti merasakan. Gini, saya teringat, nggak teringat, maksudnya gini, ada lafadz tasbih, Hasbi. subhanallah, yang artinya kan maha suci Suci Allah. Allah. Itu ketika saya angan-angan makna atau artinya maha suci Allah, itu sebetulnya kan luas tuh artinya. Maha suci Allah yang paling mengena di saya itu maha suci Allah dari segala ketidakberdayaan, ya kan? Maha suci Allah dari segala ketidakberdayaan, bahwa apapun yang terjadi di dunia ini itu atas kehendak Allah. Baik itu dari, katakanlah gini, Allah istilahnya pengen memberi apapun kepada siapapun yang dikehendaki, itu sah untuk Allah. Cuman terkadang seperti saya, kadang kurang bisa menerima itu, nanti larinya kan ke nggak ridho sama ketentuan Allah. Akhirnya dari saya otomatis kan kok gini amat ya kan. Itu gimana itu istilahnya, biar istilah untuk memupuk keimanan saya, Agar gimana ini? agar keyakinan itu bisa lebih teng gitu loh. Iya, Anu, jadi timur udara kan ini. punya ayam kamu. Besok bisa ada bisa. Anu ambil telurnya kasih. Buat apa? 1 hari 5 kan, 5 butir. Ya, tambah madu yang asli ya. Biar teng ya. Gus Tolong, Pendi. tolong ditanya. Ya, Gus Pendi atau Ustadz Dakomedi silakan. Nah, salahnya ini dari tadi subhanallahnya itu muter terus. Saya ikutin masih. Oke, pemirsa, mungkin ada yang mau nanggapin ini tim huru-hara kita. Subhanallah itu kalau setahu saya, sepaham saya, nanti kalau kurang pas boleh dibenerke lah. Itu kalimat takjub. Tidak. Nggih, Gus. Nggih. Subhanallah, orang itu bagus sekali. Subhanallah. Subhanallah. Kalimat yang takjub. Udah itu aja. Intinya Mas ini gimana ya? Pertanyaannya ini. Ya kan pertanyaannya kan muter dah. Nah, saya jawab dengan singkat. Ini sudah ini. Nanti kalau yang jawab Gus Pendi beda lagi. Subhanallahi mil al mizan. Subhanallahi beda lagi nanti. Bagus. Ya, tentunya maha suci Allah dari sifat-sifat yang jelek atau sifat-sifat yang buruk, ya. Makanya tadi yang disampaikan Pak Solekan tadi, Allah wujud hitam bako itu adalah sesuatu di mana secara akal manusia itu, kelemahan manusia itu ada di situ semua. Ya, walaupun kita sebenarnya ini sebenarnya wujud, suatu saat tidak wujud. Padahal Allah itu sewujud selalu. Hitam, kita juga seperti sampai akhir juga seperti itu. Allah itu persifatan itu dan tidak mungkin persifatan sebaliknya. Makanya ada sifat muhal.
Ya. Iya. Sifat muhal, sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Gusti Allah. Allah. Makanya kalau disambungkan dengan perkara yang mengenai takdir tadi ya, iya deh. Mengenai takdir, ada kalanya sesuatu tidak sesuai dengan pikiran kita ya, Keinginan. ya memang itu kembali lagi tadi buat dunia ini. Menurut Ya, makanya harus dipaksa bahagia. Tapi itu adalah suatu sebenarnya ketika kita mumet itu kita perlu alhamdulillah betul, karena kita betul. itu masih akal kita masih normal. Saya setuju. Nah ya, Nek normal gak diruwet. gak di rumah. Los. Itu yang menjadi kelebihan manusia itu di mumetnya itu. Kalau tidak mumet berarti tidak istimewa ya Gus. Kurang istimewa. Nah, kadang yang mumet, kadang yang senengnya ada susah. Berarti kalau kita mumet kita masih berpikir. Kalau tidak Masih normal mumet, ya. kalau tidak mumet, kalau tidak galau, kalau tidak berarti terus orang apa itu namanya Gus? Nah, iya. Pak Purnomo. Pak Purnomo. Nah, Gimana? Tak jawab ada dua kemungkinan. Oke, satu. Satu orang yang tidak punya nyawa, Yang dua, dua orang yang tidak punya akal pikiran. nah, tidak punya nyawa berarti Kan gak mungkin gak galau. mati menang. mati yuk bahasanya menakuti lagi ini Mas. Ya kan kemungkinannya cuma dua itu. Iya. Karena yang membedakan kita dengan makhluk yang lain kan di situ, di akal kita. Ya, di akal kita. Makanya di samping itu boleh-balik lagi inilah bentuknya ngobras kita. Ya, ngobras ya. Ngobris apa ngobras? Ngobris kita. Acaranya Ya, obris. kita di situ kita akan membahas obrolan di mana membahas yang mungkin saja kita menambah keimanan kita. Karena itu sangat penting, pokok itu ya. Pokok. Kalau kita semua orang pasti menginginkan, wah aku ling dunya kepenak besok sak becet-becet wah nyun sewu nggih. Misale wong kok wis maksiat kepengin besok ketika mati tetap masuk surga Dan keadaan husnul husnul khotimah. khotimah. Makanya di situ kalau nggak salah surat Ar-Ra'd di situ kan ada alladzi na'amanu wa aminus solihati tubalahum wa husnul maaf lah dia pingin kalau kita kepingin besok kembali di tempat yang sangat istimewa. Syarat nomor satu adalah iman, yang nomor dua adalah melakukan amal kebaikan. Kalau kita ingin kembali ke tempat yang istimewa. Masya Allah. Istimewa. Saya tambahin lagi nih, oke ya. Tadi kan mumet loh, ceritanya banyak mumet ya. Tambah war. Oh iya. Wardo bima qasamallahu lak takun agnan. Monggo diartikan. Kita bawa Enggak. Jadi dia mengaplikasikan makna sama Gus Fendi mau nek ruwet ternyata nikmat. Jadi aku dikira ruwet loh. Biar nikmat Mas. Kita tambah nikmat Mas. Kalau tidak kita merasakan mumet, awet itu ora bakal Mesti merasa apa? bahagia. Kon ngerteke bahasa Arab ya ben tambah ruwet aku. Ben tambah nikmat mungkin ada. Ya sama saja lah, kalau kita tidak pernah merasakan sakit, kita akan tidak pernah merasakan nikmatnya sehat. Wah, iya. Itu saya teringat di kitab Latahzan Gus. Seperti ini Gus. Zurul mustasfa li ta'rifa nikmatal afiyah. Coba nate lagi. Oke. Cobalah tengok ke rumah sakit ya kan, biar kamu tahu betapa nikmatnya, betapa berharganya itu arti kesehatan. Itu seperti yang kita bahas kemarin tuh ya. Kemarin pas Yang di awal-awal. kedua atau ketiga kali itu. Iya. Betul. Ini kan nyambung lagi sakit nih. Sakit nih. Cuma ini lagi saya cek nih. Saya kodam lagi nih ya. Kayak kemarin. Begitu Ustaz ya, berarti ya. Iya. Mungkin ada tambahan lagi. Yang tadi belum diartikan. Warda apa tadi? Warda bima qasamallahu lak takun agnan nas. Ya. Ini biar subhanallahnya nggak muter-muter nih. Ini harus pakai jurus satu ini. Warda bima qasamallahu lak takun agnan nas. Artinya kalau yang mengartikan saya mungkin panjenengan kurang teng ya kan. Sebab jenengan ngajinya tidak di saya. Coba artikan Gus biar mantap nih Gus.
Lah ini kan ngajinya di panjenengan. Yang luwih mantep mungkin sing ngajikan panjenengan. Nggih panjenengan, sing wafat ki panjenengan kok. Jadi kita semua ini disuruh ridho, ikhlas, legowo, menerima atas segala ketentuan Allah. Jika kita bisa seperti itu, maka kita akan menjadi orang yang paling kaya. Nenas, suki hati legowo. Ya, legowo kan jenengan wis gak gremeng, wah aku jane ini kurang ini. Jane piye ya gimana ya? Wis ora piye-piye. Nah, kemudian diterusno masukin yang tauhid nah. Ya Gus Pendi ya, ini jangan sampai di sini aja ya. Udah ngaji tuang. Siap. Oke. Makanya tadi saya dari awal nih pakai kacamata. Karena feeling saya sudah tepat. Ini bahasanya dunia. Karena saya nggak mau silau dalam urusan dunia. Gitu bro. Namun apapun itu, kita hidup dunia pasti butuh dunia. Butuh uang, butuh emas, butuh apapun itu kita butuh. Tapi kita masuk ya? Masuk. Oke. Itu saya juga teringat nasihat dari salah satu kiai. Mantap. Oke, dipun. Bukan nasihat saya, tapi Oh, saya dinasihati. Oh, dinasihat. Pengalaman pribadi ya? Pengalaman pribadi. Kaitannya sama dunia. Cuman bahasanya bahasa Jawa ya. Bahasa Jawa itu apa-apa. Mas. Ngatasi ya? Ngatasi ya. Aman. Bahasa kita Bahasanya ini. nasihatnya wes sak lumrahe nek urip ning dunia iki butuh dunia. Sing dadi gak lumrah tur gak wajar nek donya ku wis nglilipi ati. Lah kuwi diumpamakno karo prau ning gone segara. Jadi wis sak lumrahe prau mlaku ning dhuwur segara. Sing gak lumrah kuwi nek banyu segara mlebu ning jero prau Masuk. tetep kerem. Berarti Kuwi pernah ono nasihat seperti gimana itu. nih? Filosofinya Filosofinya ya aku mau intine urip ning donya ya lumrahe butuh donya. Wah kerja. Waya kerja. Butuh kelambi, butuh kaos, Iya. butuh sarung, butuh kacamata. Iya, Tukune nganggo donya. Ku mau iklan nasihate urip ning donya butuh donya kuwi wis lumrah. Sing dadi gak lumrah tur dadekno bubrah kuwi nek donya wis mlebu ning jero ati. Ibaratke prau wis lumrah nek mlaku nang dhuwur banyu. Sing dadi gak lumrah dadekno bubrah kuwi nek banyu mlebu ning jero prau. Sehate seperti itu. Dunia mlebu ati ki pripun? Nek jarene maksude donya mlebu ning jero ati ki donya mau wis sampai nglilipi ati, Gus. Jadi katakanlah misalkan duwe donya didik misalkan, didik turah luweh akeh daripada koncone. Dunyane mau tinggu bangga-banggaan. Tinggu umpuk. Apa istilah? Bahasa Apa itu, apa? Gus? Apa istilah? Ini lebih tua ini bahasanya ini. Saya mengerikan ini. Ya mungkin kurang luwih iki dunyane mau ki sampai tinggu bangga-banggaan awake dhewe sampai ngasorke wong liya terus mandang wong liya sing sak ngisore iki Tidak peduli dapat dari mana dunianya. terus dunyane mau ki tinggu ngamal apik iki gak iso. Iki jenenge dunyane iki wis sampai nglilipi ati. Kitane mau ngono kuwi rek. Seru Gus. Seru gitu. Tak anggap ya Berarti gini. iki ya aku banget nek trimo golek dunya tiku bangga-banggaan aku. Ini kalau tidak diobris Tapi ya bangga. Di dunia bangga tenan. Iso. Numpak Kijang 94 karo Pajero ya. Gagah Pajero. Berarti kan yo menang Pajero nih. Iya jelas. Bondo meleh niku ya. Makanya ada istilah izid dunia bil mali, wa izil akhirah bi amalis soleh. Ya memang rata-rata orang berpikir ketika orang itu sukses di dunia banyaknya harta, padahal yang disampaikan Ustaz Khomet tadi kan berbeda. Ketika dia ridho dengan apa yang menjadi ketentuan Gusti Allah, orang itu adalah orang yang paling orang kaya. Wong sing sugih ki ora butuh ora milik apa-apa. Santai Artinya bersih ya Gus. santai.
tukune tanggane ngedunke montor Vario, alhamdulillah. Kancane kok kacamata ya, alhamdulillah. Halo guys. Pernah kan Bu? Kadang ini zaman biyen kan sawanan, ngerti sawanan? Heeh. Sawanan. Zaman mau kan sing somari sawanan kan nek ana wong mati lewat. Terus apa nek ana Antenan. ngantenan. Kepengin berarti iki. Sawanan. Saiki gak ya. Untung wis kabeh. Sekarang apa Mas? Saiki sing somari sawanan iki gak kuwi tok. Bahkan kuwi wis gak nyemari sawanan, Mas. Heeh. Kok mending ngedunke mobil sawanan. Sawanan. Ngedeke omah sawanan. Panadol. Iso mari sawanan ya. Kadang ekstrim meneh malah ngene. Mangkat berjumatan arep mangkat yasinan ibu-ibu gitu. Apa aja nih? Yo salaman karo sing lanang, yo pamitan ya apik, yo guyu-guyu cengengesan. Bareng balik yasinan ki iso adem panas awake. Ini Sawanan. nanti kalau istri jenengan nonton loh. Mungkin malah Nah, aku Mas. berangkatnya bagus. Pulang-pulang kok jadi panas adem, kenapa itu Mas? Sawanan karo gelange koncone yasin. Oh, Masuk. Sawanan iki koncone tumbas gelang, atine Sawanan. melang. Sawanan. gak saka wong mati karo nganten sawanan. Makanya berarti kan kalau kita apa istilahnya dari pembahasan kita ini kita rangkum kan memang kita tidak hanya butuh apa ya amal ataupun ilmu yang berkaitan dengan amal kita di apa yang kita lakukan secara fisik, tapi kita ya butuh ilmu yang ada di dalam hati. Itu sangat penting berarti. Ketok awake dhewe trimo tanggone tuku, alhamdulillah, tapi tekan rumah grantos. Salah. Mas, kalau tanggone gelange, bahaya ini mari bubrah rumah tangga nih. Mari sawanan. Itu berarti termasuk penyakit hati ya. Iya, penyakit hati. Alhamdulillah. Yo Ya. terus ngendikane Ustaz Komet Wis pending. Terus itu. ketentuan ya Mas ya. Oh. Oke, wayang tadi ya Iya. Mas ya. Ada sutradaranya. Dekengane awake dhewe wis luar Tapi kaya biasa. ngopo ya kudu dilatih. Nah, wong kaya aku. Mungkin kan perlambang lho, ideane digo baju koko. Aku kawasan semambang nek kene kita wong bodoh. Iki sing dunia ngel. Guru-guru. Padahal belinya di LA. Nah, Amerika. Nah, ini pasar babadan. Kalau ini Komet Collection. Tomat collection. Ini iklan semua ini. Ahmad denger ya gue kelambine Ustaz Komet. Keren. Mungkin ada lagi Ustaz Komedi tambahannya atau Gus Pendi. Masih banyak. Masih banyak. Kalau panjenengan masih tanya, masih ada lagi, masih banyak. Ya, silakan. Masih banyak. Oke, saya bahas sebentar dulu nih. Ya. Situnya dunia udah agak terhalangi ya. Udah agak mendung ini. Jadi nyambung masalah dunia tadi Mas ya. Heeh. Pengalaman pribadi Mas Eni ini tadi ya. Saya sambung. Jadi kemarin atau kapan ya, saya nggak sengaja. Ini kan saya kan memang apa itu kira untuk rumah sidik. Alah bagus. Enggak kalah. Iya. Jelas itu. Yang dilihat pemirsa ini loh. Itu sawanan. Ya ini kan ceritanya kan sawanan, ini kan Sawanan. ini kan praktek gitu. Jadi biasanya saya kan buka-buka kitab nih Gus. Buka kitab. Kemarin saya nggak sengaja. Ya sengaja nggak sengaja. Memang nggak ada kesibukan. Itu. Dalam kitab Al-Fawaid Al-Mu'taroh itu ada urusan dunia ini. Nah, hadis qudsi lagi. Hadis Ya. qudsi. Jadi Allah berkata kepada dunia ini kan semua yang ada di dunia, Alam. dunia, apa dunia semuanya. Dunia. Ya dunia man khodamani fahdumihi. Fahdumihi, ada yaknya ini. Terus ya. Wahai dunia, siapapun yang mau melayaniku. Arti melayaniku di sini adalah taat padaku, takwa padaku, melakukan apa yang baik-baik untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka layanilah dia. Makanya kita tidak heran kalau ada kiai sepuh, kiai anu, dia ulang suruh ngaji tok. Ngaji,
jamaah ngaji, jamaah ngapain santri. Tapi duit ya, itu Pak Pajero dan lain sebagainya. Dia dilayani dunia. Pikirannya tidak mengejar dunia, tapi dia dikejar, Dilayani ya. dikejar dunia. Ini. Ada lagi kalau kita ngejar dunia ya, kita ngejar dunia. Ini Nanti- dunianya lari nih. Lari. Nanti ngeleng nih Kalimantan ya gue. ini ya seperti itu tadi. Ini kan kesimpulan dari semua cerita-cerita tadi ya. Ini terus yang sebelah saya agak lupa karena baru baca tadi. Ini waman khodamaki fastahdimi, dan barang siapa yang melayanimu dunia nih ya, mengejar dunia siang pagi kejar siang malam pokoknya kejar dunia terus kejar terus Dunia, Gus. iya dunia. Maka jadikanlah ia pelayanmu. Kita jadi pelayan dunia. Balikannya berarti ini ya. Tong judak dunia tok neng orang tok. Ya donyane kadang ya ora kecekel. Iku, tapi nek awak dhewe ngurmati apa sing jadi perintah Gusti Allah, kita taat pada Allah, kita sholat dan lain sebagainya, itu pasti dicukupi pangeran. Tidak mungkin tidak orang yang sujud pada Allah, sholat bener, syarat rukunnya pas, uripe barat, saya tidak yakin. Tidak ada. Kalau masih ada berarti ada yang kurang pas itu. Ada yang perlu dicek. Ini saya cek kok. Sholat sarapan. Apa keluwen lho. Apa slomon itu diluwi Mas. Ya. Untuk berbanding. Tapi kadang ya, jangan salah mengartikan hubud dunia. Iya. Kadang-kadang orang mengatakan mereka nih kerja terus dunia itu. Nah, jangan gitu. Iya. Ya. Istilahnya ini orang itu punya makom sendiri-sendiri. Kalau ada yang mengatakan itu ada yang makom kasbi, ada yang makom tajrid. Kita harus sadar diri dengan makom kita, itu penting. Ya, sadar diri dengan makom kita. Ketika orang itu makomnya tajrid, ya tidak mungkin bisa ke makom kasbi. Mas ini ditanyakan mungkin makom tajrid. Makom tajrid itu Harus dijelaskan. ya, makom kasbi ya makom nyambut gawe. Nah, kita lah. Nah, kita makom tajrid ya gara nompo kados bojone awake dhewe lah. Lho itu makom tajrid itu loh. Ngladeni bojone, tenanan, ngladeni anake di nafkahi lho bojone makom tajrid. Ya, itu juga makom tajrid. Tapi Kayak Mbak Yai tadi Gus ya. ya seperti itu, Bayai itu ya. meladeni umat dan lain sebagainya, dan itu harus sadar diri. Ya, kita harus sadar diri. Istilahnya apa ya, orang bekerja itu adalah juga merupakan suatu ibadah. Tapi jangan sampai dengan pekerjaan kita kok kita melupakan ibadah kita, karena tujuan kita di dunia adalah untuk Beribadah. Berarti semua harta kita sarana untuk ibadah. beribadah. Oke. Masuk Mas ini. Masuk. Saya teringat dawuh Mbah Yai saya itu ju'ilatil ardu li ajlil ilmi wal ibadah. Donya semene gedene iki nang digawe mung krana rong perkara. Satu, ilmu, loro, ibadah. Wis cocok. Imbang ya berarti. Kerjane ya sing semangat, ibadah ya cocok. Kerja niat apa kerja niate Ibadah. ibadah. Tadi Masih dikandani. Yang dibilangin saya ini. Ya Allah, luar biasa ini. Apalagi nih, 1:30 ini bro. Gak kerasa ya. gak kerasa ini. 1 jam lebih ini pasti ini. Ya memang momen-momen spesial ini ya. Tidak Ya, terasa. tidak terasa. Ngobrol. Ada tim huru-hara, ada iklan juga tadi. Sampai berlima, akhirnya berempat lagi. Oke, istimewa ini pokoknya ya. Cukup Gus. Monggo. Yang Cukup. lain Mungkin cukup. Ya cukup. Cukup ya. Ya itulah tadi sedikit tentang keterangan hakikat dunia ya Mas ya. Banyak ya. Banyak, sedikit apa banyak itu? Banyak. Tapi kalau ditambahin lagi sampai jam 5 itu masih ada Oh, itu. masih ada. Belum selesai ya. Ya. Ini baru 1 baris tadi. Tambahin lagi nih. Tambahin lagi nanti sampai subuh. Ya. Ini cukup ya. Cukup. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. sami-sami. Mas Eni. Siap.
penonton pengikut Ya, setia Obris follower ya. Ustadz Setia Komedi Siap. sering-sering ya. Sering-sering collab maksudnya. Saya diam terus nih Mas tadi Mas. Karena sudah sambungan terus itu tadi ya. Wah, suhu-suhu Suhu-suhu semua ya. Saya masih sihi, masih putih kok. Saya soho saja lah. banyak tahu. Itu semoga ada manfaatnya. Kurang Amin. lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sah nggih. Kopil tuh nggih. Waktu itu jangan laris. Amin.